semuanya, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua pengen ngebahas satu topik menarik tentang lensa 35mm. Dan sekalian gua mau nge-review dikit tentang lensa ini. 35mm f1.7 lensa manual dari Meiki. Gimana hasilnya? Harganya kayak gimana? Build quality-nya kayak gimana? Experience menggunakan buat foto dan videonya kayak gimana? Gua bakal bahas di video ini, dan ini merupakan timecode-nya. Kalian bisa skip ke topik yang mana aja. Dan langsung aja kita bahas. Buat kalian yang hobi fotografi atau enggak videografi, kalian pasti kadang-kadang membutuhkan lensa yang fix atau prime lens. Nah, di sini ada beberapa jenis lensa yang bisa kalian gunain. Itu tuh gimana penggunaannya juga ya. Ada lensa 35mm, 25mm, 16mm, atau 50mm. Nah, di sini gue ngejelasin sedikit aja ya. Ada lensa 22mm yang mempunyai karakteristik yang lebih wide. Kadang-kadang dia mempunyai f yang cukup rendah gitu ya, f1,4 atau 1,8 atau 2, menjadikan hasilnya lebih bokeh sedikit. Tapi dia itu mempunyai efek yang lebar seperti ini. Tapi belakangnya ya blur, nggak kayak gini ya. Ini gue pakai GoPro Hero 8, belakangnya itu nggak ngeblur, soalnya nggak pakai lensa fix seperti itu. Dan ada lensa 35mm seperti ini. Ini merupakan lensa 35mm. Nah, tujuannya ini tuh cocok banget buat foto potret yang mempunyai karakteristik si ininya tuh, foto atau videonya itu nggak terlalu sempit. Nah, karena nggak terlalu sempit, jadi kita enak banget buat ngatur si subjek atau enggak si background blur di belakangnya. Tapi nggak enaknya kita tuh mendapatkan blurnya itu agak-agak sedikit karakteristiknya nggak terlalu ngeblur gitu ya. Karena si lensa itu 35mm ya agak melebar dan bokehnya itu nggak terlalu bokeh. Tapi udah enak kok buat dipakai bokeh-bokehan atau bikin shot-shot sinematik. Nah, standar sih buat foto wedding, video wedding, atau enggak foto potret. Jadi kalian kalau yang punya kamera dan hobi fotografi, kalian wajib mempunyai lensa 30mm. Nah, ada juga lensa 50mm. 50mm biasanya cocok banget buat dipakai foto potret. Kenapa cocok banget dipakai foto potret? Karena dia mempunyai karakteristik yang lebih sempit lagi dari 35mm, menjadikan si blur yang dihasilkan itu lebih blurry lagi. Nah, karena lebih blurry lagi, dia tuh mempunyai karakteristik yang benar-benar cocok buat foto potret. Nah, karena kan foto potret kan lebih menegaskan ke arah misalnya muka, badan, atau enggak sih backgroundnya gitu. Dan lensa 30mm ini tuh cocok banget buat kalian pengguna kamera APS-C. Kalau kalian mempunyai kamera full frame, mungkin 35mm ini sama aja lensa 50mm di full frame-nya. Dan 35mm itu udah standar banget gitu ya buat foto-foto potret atau enggak foto-foto landscape yang gimana ya, karakteristiknya nggak terlalu sempit lah gitu. Ini tuh cocok banget buat dipakai weddingan, prewed, dan lain-lain. Walau f-nya cuma 1,7 udah cukup kok. Dan lensa 30mm di pasaran itu ada banyak. Misalnya ada yang namanya dari Meiki, PT Artisan, Seven Artisan, atau enggak Sigma, atau enggak yang lain-lain gitu ya. Banyak banget. Dan di sini gua menggunakan lensa manual. Sebenarnya lensa manual sama lensa yang autofocusnya bagus itu tuh yang ngebedain tuh bener-bener performanya aja sih menurut gua. Dan gambar yang dihasilkan tuh sebenarnya nggak beda jauh gitu ya kalau kalian bisa memaksimalkannya. Misalnya di sini gua ada lensa Meiki ini. Sebenarnya karakteristiknya misalnya kan kalian foto nggak beda jauh dengan Sigma 35mm. Tapi emang sih lensa manual itu nggak ada autofocusnya.
Dan kalau kalian pakai buat fokus-fokusin gitu, misalkan ngejar momen atau apa, ya lensa ini bakal kalah lah. Tapi kalau kalian pakai lensa ini dengan keadaan nyantai, motret objek, ya kalian bisa putar-putar dulu fokusnya. Si lensa ini tuh bener-bener cocok banget buat dipakai. Dan sini gua ada lensa Meiki. Lensa Meiki itu mempunyai bahan yang menurut gua cukup berat sih ini, cukup berat. Kayaknya aluminium sih ya kalau gua lihat. Gua nggak tahu ini bahannya apa spesifiknya, tapi si lensa ini tuh sangatlah berat. Nah, ini tuh besi ya, bukan plastik. Kalau kalian beli mereknya Yongnuo gitu ya, ada yang plastik. Tapi ini kita udah diberikan lensa yang bener-bener build quality-nya yang bener-bener bagus. Si lensa ini tuh Meiki, harganya itu kalau f1.7 tuh kurang lebih 700 sampai sejutaan gitu ya. Kalau yang barunya gitu ya. Kalau yang second 500 ribuan. Dan ada sih lensa 30 mm yang f-nya itu sampai 1,2 atau f1,4. Tapi harganya semakin rendah f-nya pasti semakin mahal. Dan di sini gue bakal memperkenalkan experience-nya menggunakan lensa ini. Gue udah menggunakan lensa ini kurang lebih 1 tahun kali ya segitulah. Untuk foto, kalian bisa menggunakan si lensa ini tuh dengan benar-benar bagus gitu ya hasilnya. Tapi dengan catatan kalian menggunakannya di waktu-waktu yang lagi nyantai. Soalnya kalian gak akan bisa ngejar momen pakai lensa ini. Karakteristik blurnya itu benar-benar blur dan fokusnya itu sudah cukup lah buat lensa yang harganya kurang lebih sejutaan. Dan untuk video hasilnya bakal seperti ini. Karakteristiknya ya sama sih dengan lensa 35 mm kebanyakan. Dan menurut gua kalau kalian mau mempunyai lensa ini, kalian juga harus punya ND filter seperti ini. Ini gua pakai Votga ND filter. Itu benar-benar low budget blurry gitu ya. Jadi selain kalian punya ini, kalian harus nambahin si ND filter biar exposure-nya bisa lebih tereduksi lagi. Apalagi buat video-videoan kayak gua. Kalian tuh wajib mempunyai ND filter seperti tadi. Menurut gua lensa ini cukup worth it buat dibeli. Tapi kalau menurut gue lebih worth it lagi kalau kalian belinya yang second. Kenapa yang second? Soalnya kalian bisa mendapatkan si lensa ini tuh dengan harga yang murah banget. Cuman 500 ribu buat f1,7. Yang f1,4 nya ya kurang lebih 1 juta kurang kali ya kalian bisa dapat. Sebenarnya lensa manual mau yang baru mau yang second rasanya sama aja. Enggak beda jauh. Soalnya manual kalian cuman harus perhatiin si lensanya itu apakah berjamur atau enggak, si ininya udah ngelos atau enggak nih, si fokusnya ngelos atau enggak, dan si aperturnya udah ngelos atau enggak. Cuman memperhatikan 3 kriteria tersebut aja kalian bisa menilai si lensa manual itu bagus atau enggak. Untuk masalah coatingannya, misalkan di sini ada cacat sedikit, mungkin si catnya agak memudar atau enggak apa, itu tuh nggak akan mempengaruhi hasil. Jadi kalian tinggal teliti-teliti aja kalau pengen dapat kamera manual yang benar-benar kalian tuh belinya second gitu. Itu aja sih yang harus diperhatiin. Tapi buat gua gitu ya, di harga 700-an ribu buat mendapatkan hasil seperti tadi, sangatlah worth it sih buat dibeli. Lensa Meiki ini mempunyai build quality yang bagus, lebih berat dari kamera ini. Dan experience buat kalian moto atau video-videoan itu tuh udah sangat cukup baik. Tapi kalau kalian pengen hasilnya lebih baik lagi ngejar momen, ya mending kalian beli lensa yang autofocus. Ada dari Sigma, ada dari Sony. Kalau Sony itu bagus di autofocusnya, kalian harus coba autofocus. Ini nggak ada autofocus cuy, nggak ada. Ya mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Sorry ya kalau random soalnya gue live.